Assalamualaikum, welcome back to Rama TV Medan Channel. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, terus dimurahkan segala rezekinya ya. Amin. Oke, hari ini tuh aku ingin menceritakan, aku sambil beres-beres rumah ya, sambil beres-beres nyapu-nyapu. Jadi aku mau ceritain masa kecil aku dulu waktu kita masih kecil-kecil. Jadi perkenalkan, aku adalah ibu rumah tangga yang mempunyai anak 3 ya. Jadi aku menceritain tentang masa kecil aku dulu. Jadi aku itu 6 bersaudara dan aku itu adalah anak paling tua. Nah, dimana kita sedari kecil sudah ditugasin sama orang tua kita, ada pekerjaan masing-masing yang kita harus kerjain gitu. Yang dimana aku di situ aku dapet tugas dari mamaku. Waktu itu aku tugasnya nyapu, jadi cuci piring malam, terus masak air karena dulu air kan tidak ini ya, maksudnya tidak ada air isi ulang dulu waktu aku kecil gitu. Masak nasi dan dulu itu belum ada rice cooker. Jadi aku masak nasinya dulu, mama masak nasinya masih pakai panci, tahu nggak sih teman-teman panci? Panci yang dimasak dulu tuh berasnya kan udah dicuci, dimasak di kompor, dan itu bukan pakai kompor gas ya. Tahu nggak sih kompor hoax itu dulu? Kompor hoax itu yang pakai sumbu. Nah, itu aku masak pakai itu dulu. Kayak yang kalau dihidupin itu kompornya itu harus pakai korek gitu, korek api. Tahu nggak sih teman-teman? Jadi aku masak pakai panci, berasnya dicuci dulu, dimasak dulu di panci. Nah, habis di panci sudah umep, tahu nggak sih umep mendidih gitu, sudah matang. Terus dipindahin lagi ke dandang. Nah, di dandang tuh kita pindahin di dandang. Di dandang itu aku pindahin di dandang. Nah, itu tugasku dulu teman-teman. Nah, tugasku itu lumayan banyak ya, dimana harus masak air, nyuci piring malam, dan nyapu gitu, masak nasi, belum lagi jaga adik. Adik aku tuh kan masih kecil-kecil dan kami tuh selisihnya, aku antara adikku yang nomor 2 tuh selisihnya cuman 1 tahun. Di bawah adikku yang nomor 2 tuh selisihnya 2 tahun gitu, rapet-rapet banget gitu ya kan. Jadi aku masih sebelum sekolah adikku ya aku bantuin jaga adik gitu. Makanya mamaku itu karena anaknya lumayan banyak ya, 6, jadi agak gimana gitu dulu ya dia mengerjakan pekerjaan rumahnya itu sendiri gitu, kecuali kalau dia baru melahirkan itu dia pakai tukang cuci atau manggil adiknya bapak aku buat bantu-bantu. Kalau dulu kayak gitu ya. Kalau sekarang sih enggak, aku ngerjain semuanya sendiri teman-teman. Aku baru ngerasain ya teman-teman jadi seorang ibu rumah tangga itu gimana capeknya, nggak ada yang bantuin, kita ngerjain sendiri tuh aku baru ngerasain teman-teman. Dimana dulu kalau aku tuh disuruh sama mamaku buat ayo nyapu rumah tuh aku banyak banget alasannya tuh, paling males, paling benci gitu loh. Saat kita lagi main dulu kan nggak punya HP ya, kita main sama teman-teman. Mana kita lagi main sama teman-teman dipanggil sama mama buat ayo kerjain tuh masak nasi lah atau masak air lah kayak gitu kan. Yang ada dulu TV ya, cuman kami dulu tidak punya TV teman-teman, aku nonton di tetangga. Jadi lagi asik nonton TV di tetangga, itu dipanggil sama mama, "Ayo masak air," kayak gitu. Kita tuh yang dengan dongkol, "Apaan sih? Aku mau nonton," gitu, "ini seru," kayak gitu ya kan teman-teman.
Sekarang tuh aku baru ngerasain itu gimana dia ngurusin rumah tangga dengan anak sebanyak itu ya teman-teman. Dan, eee, ya aku bisa ngebayangin sih orang tuaku dulu tuh gimana ya, eee eee, sekarang itu. Repotnya gitu dengan anak 6 gitu, repotnya. Sekarang aku merasakan walaupun anakku cuman 3 ya, cuman 3 tapi itu, eee, udah buat, apa ya, kadang kadang emosi gitu, karena sendirian ngelakuinnya gitu kan. Itu aku bisa merasakan sekarang itu yang apa yang dirasakan orang tua aku gitu temen-temen. Ya sama-sama kita tuh mamaku dulu ya susah nggak bisa bayar pembantu ya kan, sama itu aku lebih parah lagi, aku melahirkan sendiri gitu, ngerjainnya sendiri, aku yang bantuin waktu aku habis lahiran paling orang tuaku, nggak ada pembantu, nggak pernah pakai pembantu, sekalipun aku nggak pernah pakai pembantu, yang ada aku minta bantuan sama keluargaku dari keluargaku gitu, nggak ada dari keluarga suami tuh nggak ada, dan aku paling anti jangan sampai gitu teman-teman. Jadi itu apa ya, itu ceritaku waktu kecil. Ya ayo siapa nih dulu yang paling males ya disuruh nyapu, disuruh ini, disuruh nyuci ini, pokoknya suruh itu, paling males tuh, paling ngedumel, paling gini ngenubel, "Males lah gini lah gitu." "Iya sebentar," kayak gitu. Pasti ada kan, ayo bilang. Sekarang kita sudah dewasa itu aku bisa merasakan gitu gimana mamaku dulu ya rasa capeknya itu gimana gitu. Jadi aku merasakan gitu, gitu loh teman-teman, gitu. Jadi dulu kami tuh 6 bersaudara ada tugasnya masing-masing. Aku paling tua, aku paling banyak ya tugasnya. Karena adikku yang nomor 2 itu tugasnya cuman setrika doang kayaknya. Cuman setrika baju, cuman gosok baju doang teman-teman. Tapi gosokannya tuh banyak setumpuk gitu. Bayangin kita 6 bersaudara ditambah mama sama papa jadi 8 ya teman-teman. Jadi bayangin gosokannya itu numpuk gitu. Jadi sama mamaku mungkin dia cuma satu aja gitu tugasnya. Nah adikku yang nomor 3 itu tugasnya palingan dia suka disuruh-suruh gitu, suruh-suruh beli apa, beli ini, beli itu. Nah yang nomor 3 itu sama cuci piring siang kalau nggak salah. Kalau aku cuci piring malam. Nah, kalau cuci piring malam tuh aku kadang takut. Kadang kan kalau ada orang meninggal gitu ya kan. Kan, orang meninggal gitu, terus aku lihat, terus tuh kebayang-bayang waktu cuci piring. Jadi aku ketakutan teman-teman, dan kita cuci piringnya nggak pakai wastafel gitu, kita di kamar mandi, yang mana kamar mandi sama, ruangan kita, ruangan tempat, ruang tamu itu jauh dan kamar mandinya lumayan gelap ya, serem ya teman-teman. Jadi gitulah ceritaku dulu gitu. Jadi aku bisa merasakan gimana rasanya jadi mamaku dulu, dan sekarang aku merasakan, dan itu ya capek banget jadi ibu rumah tangga ya teman-teman. Belum lagi mamaku waktu itu dia sambilan jualan ya, jualan apa aja itu dijual sama dia. Jadi mungkin itulah yang buat dia suka marah-marah, yang buat dia suka ya ya gak tahu naik tensinya gitu ya kan. Itu yang buat dia marah-marah, nggak enjoy gitu ya kan. Nggak kayak kita sekarang gitu ya kan. Kalau aku kan sekarang kalau aku lagi emosi gitu, aku redain kayak aku jalan-jalan tahu kemana gitu ya kan. Ya gitulah teman-teman kisahku, kisah masa kecil yang dimana waktu kecil aku tuh susah banget suka gini loh. Ada nggak yang kayak gini suka, kan ini kan 6 bersaudara gitu ya kan. Jadi ada nggak yang suka iri-irian gitu sama saudaranya teman-teman. Jadi tunggu-tungguan gitu, bukan irian, tunggu-tungguan gitu ngerjain. Jadi kalau disuruh mama,
"Ayo ini bersihin ini," kayak gitu, "bersihin tempat tidur," misalnya gitu kan, "bersihin tempat tidur." Ya kita tunggu-tungguan tuh anaknya nggak ada yang mau ya, lihat-lihatan tuh kita berenam, berlima deh, yang keenam kan itu cowok ya. Jadi kita 5 cewek. Jadi kita lihat-lihatan siapa nih yang mau bersihin, itu nggak ada itu kayak gitu. Lihat-lihatan siapa nih, tunggu-tungguan sampai mama kita ngomel, sampai ngomel panjang lebar sampai didengar tetangga, baru kita sibuk semua gitu buat bersihin tempat tidur itu. Ada nggak yang kayak gitu teman-teman? Kami tuh dulu seperti itu teman-teman. Jadi eh, banyak pekerjaan rumah itu yang kita tunggu-tungguan gitu ngerjainnya teman-teman, kecuali kalau yang memang sudah ditetapin, ini kamu ini nyuci piring, kamu ini masak, kamu ini masak nasi, kamu ini gosok, setrika baju, kayak gitu, kecuali yang udah tetapin. Tapi kalau yang nyuruhnya kayak bersihin ini tempat tidur tuh kan nggak ada tugasnya siapa gitu ya kan, nanti kita tunggu-tungguan gitu. Teman-teman, atau misalnya nih kan dulu di rumah tuh banjir ya kan, wah suka bocor ya, atap rumahnya tuh suka bocor tuh di dapur itu. Nah itu kan banyak air tergenang tuh, kita tunggu-tungguan tuh buat ngerjain itu, ngepel bareng, buat ngepel itu. Padahal eh, maksudnya tunggu mama yang ngomong dengan nada tinggi, baru kita semuanya kalang kabut tuh, ngerti nggak sih teman-teman? Kayak gitu ceritaku. Tapi sekarang setelah berumah tangga, melakukan apa-apa sendiri teman-teman, semuanya sendiri teman-teman, nggak ada yang bantuin, apalagi kayak aku ya di rantau, nggak punya saudara, nggak punya, maksudnya saudara di rantau tuh nggak ada gitu. Jadi semua apa-apa sendiri, sakit, mau mau dalam keadaan, aku tuh dalam keadaan sakit pun ya aku harus ngerjain, karena kalau nggak aku yang ngerjain siapa yang ngerjain, anakku juga masih kecil-kecil, dan yang cowok itu cowok gitu, yang paling gede itu cowok teman-teman. Jadi apa gitu, jadi semua aku yang ngerjain. Jadi mau dalam keadaan pusing sakit ya aku harus sehat gitu sekarang itu teman-teman. Sekarang seperti itu teman-teman. Pernah ngeluh, pernah jenuh, pernah ngeluh sama suami, aku capek gitu, pengen ada yang bantuin, pernah gitu, ada di titik itu gitu. Tapi ya keadaan yang membuat aku tuh harus kayak gini, harus kuat gitu, harus sendiri, karena kalau enggak aku yang ngerjain itu siapa, ini rumah berantakan pasti, dan aku nggak bisa ngelihat rumah itu berantakan, pasti stres dan ngomel-ngomel aja teman-teman. Dan ya kalau ya mau nggak mau harus pelan-pelan dikerjai, selesai, nampak rapi, udah selesai, udah hatinya jadi tenang aja gitu. Kalau dulu kan kita mau ngerjain ini tuh, mau ngerjain tuh ini, mau nyuci piring atau nyapu rumah tuh kan mesti tunggu-tungguan ya teman-teman, sama adik-adik. Sama adik, apalagi aku sama adikku yang nomor 2 itu kan kami deket jaraknya ya teman-teman. Jadi itu tunggu-tungguan banget itu kalau soal ngerjain sesuatu gitu. Tunggu-tungguan dia, ya aku baru paham sekarang kalau dia ngelihat aku gitu, aku duluan, karena aku sebagai kakak gitu, jadi aku harus duluan yang ngerjain, harus aku gitu teman-teman yang ngerjain itu semua, karena dia adik gitu teman-teman. Ya begitulah teman-teman kisahku waktu kecil. Ayo siapa tuh yang kayak aku yang tunggu-tungguan kayak gini, kalau ngerjain sesuatu semua ini sendiri. Sekarang setelah berumah tangga, apalagi jauh dari keluarga, tinggal di rantau, semua dikerjain sendiri, dan ternyata bisa semua dikerjain sendiri, dan pelan-pelan ya selesai pekerjaan itu teman-teman. Dan nggak nyangka juga sih aku bisa gitu di mana ya, di tahap ini gitu loh. Ya pekerjaan ibu rumah tangga itu lebih capek ketimbang lo kerja
ya, ketimbang kamu tuh kerja sama orang gitu. Kalau kerja sama orang kamu digaji, kalau ini kan kamu digaji sama suami sih, teman-teman. Ya, gitu. Semua sendiri gitu. Jadi baru paham ya kenapa emakku dulu tuh suka marah-marah, suka ini kalau anaknya tuh disuruh susah banget itu. Kalau disuruh iya nanti kayak gitu. Aku sekarang baru paham karena mereka mengejar waktu biar cepet semua itu cepet selesai ya teman-teman. Biar semua itu selesai tugasnya udah dia tinggal istirahat. Ternyata begitu teman-teman dan aku baru paham. Jadi kenapa mereka itu suka marah-marah gitu sama aku, sama kita gitu. Oke, teman-teman, ini udah selesai. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman.